Assalamualaikum, sawadikap. Ya, selamat datang di puncaknya segala emosi, puncaknya segala nafsu birahi. Di mana lagi kalau bukan di puncak film. Oke, kali ini Mimin bakal review film yang berjudul The Medium. Film ini adalah film Thailand yang bergenre horor. Sebelum kita lanjut ke dalam alur ceritanya, karena konten ini bersifat full spoiler, maka akan lebih baik jika kalian menonton filmnya secara full movie. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita diawali pada sebuah perkampungan di mana orang-orang sangat mempercayai dan menyembah dewa. Tapi orang-orang yang tinggal di timur lautan mempunyai definisi dewa yang berbeda. Semua yang berbau supranatural disebut dewa. Mereka meyakini semua hal itu, rumah, gunung, lautan, pepohonan, ladang, itu semua pasti ada dewa yang menunggui. Di tahun 2018, tim dokumenter berkeliling Thailand untuk menyelidiki kehidupan para dukun. Setelah wawancara terhadap beberapa dukun, tim memutuskan mengikuti keseharian orang yang bernama Nim, yang dikenal sebagai perantara dewa bayan. Dewa baik melindungi dan dewa jahat akan mendatangkan bencana dan penderitaan. Menurut Nim, dewa yang sering masuk ke tubuhnya dipanggil dewa bayan, yang berjenis dewa baik dan selalu memberkati warga di sana. Dewa ini jugalah yang disembah oleh orang-orang kampung Nim. Ini sudah menjadi perantara dewa turun-temurun dari keluarganya. Dimulai dari neneknya yang awalnya sejak lahir sudah dipilih dewa bayan sebagai medium. Setelah dari tantenya melekat lagi ke saudarinya yang bernama Noi. Tapi Noi menolak dan akhirnya melekat ke Nim. Awalnya Nim juga menolak, tapi dia sakit parah. Ya, susah diobati, yang akhirnya dia pasrah dan menerima songsongan itu. Semua warga mendatangi setiap hari dengan permintaan yang berbeda-beda. Saat mereka meminta bantuan, maka mereka akan membawa anggur dan ayam sebagai sesajen. Intinya, Nim ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit aneh yang disebabkan oleh hal-hal goib yang tak kasat mata. Besoknya, Nim dan tim berkendara ke rumah Noi karena suaminya telah meninggal. Sepanjang perjalanan dia mengisahkan tentang Willow yang meninggal karena penyakit kanker. Entah kenapa, keluarga dari Noi ini berakhir tragis semua. Dimulai dari kakeknya yang ditimpuk sampai mati oleh karyawan, pabrik ayahnya ditutup karena sengaja dibakar demi asuransi, dan karena ketahuan itulah ayahnya memilih untuk mengakhiri hidup. Sedangkan putra sulungnya tewas kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Sampailah mereka di rumah Willow. Orang-orang yang menghuni rumah itu yaitu Noi, Min putrinya, dan kakak tertua bernama Mani bersama anak dan istrinya. Sambil menunggu acara, beberapa orang tampak bermain kartu. Min tiba-tiba mengamuk dan memaki sang tamu. Katanya, si tamu ini sudah memarahinya sebagai perempuan jalang. Sedangkan si tamu merasa dari tadi dia tidak mengatakan apa-apa, cuma duduk-duduk manis. Akhirnya, Min pun dileraikan. Setelah acara selesai, Min tampak aneh melihat ke arah sosok nenek berpakaian putih. Setelah nenek pergi, Min pun tidur. Besoknya, terlihat beberapa warga sedang berkumpul, melihat polisi yang membawa sesosok mayat yang ternyata adalah nenek yang dilihat Min semalam. Min sendiri tampak bertingkah aneh. Melihat itu, Nim pun langsung memeriksa kamar Min dan menemukan sesuatu di lemarinya. Min datang dan langsung mengusir mereka semua, termasuk si kameramen yang dari kemarin kerjaannya merekam mulu. Nim menyuruh Noi memberitahu dia jika ada sesuatu yang tak wajar yang terjadi. Noi malah mengatakan dia yang akan mengawasi putrinya. Dan kameramen bertanya pada Nim, apa yang ditemukan di lemari tadi? Nim mengatakan itu disebut wapataba, yang dipercaya orang desa sebagai penolak balak dan pengusir hantu. Kameramen yang lain menemui Min dan menanyakan,
tentang wapataba, dan jawaban Min intinya suka-suka gua. Dia juga mewawancarai Noi tentang pengalamannya dulu yang ingin dirasuki Dewa Bayan. Noi berkata dia menolak dan memohon kepada Tuhan agar tidak menjadi dukun, dan takdir itu malah berpindah ke Nim. Setelah itu, di sebuah tempat, si kameramen menanyakan kepada teman Min, apakah ada yang aneh dengan Min akhir-akhir ini. Gadis itu berkata iya, dan memperlihatkan video rekaman di mana Min bertingkah seperti anak kecil dan bermain bersama anak-anak, tapi rada kasar. Besoknya, teman-teman kantor menemukan Min yang tidur di kantor dan membangunkannya. Semua orang melihat ke arahnya karena dia tiba-tiba meneteskan darah yang banyak di kakinya. Min segera ke toilet dan membersihkan kakinya dan pulang. Noi yang melihat kondisi putrinya menemui Mani dan membicarakan Min dengannya. Menurut Mani, kondisi Min sekarang itu sama dengan Nim dulu, dan menyarankan Noi untuk membiarkan putrinya menjadi dukun jika memang Dewa Bayan memilihnya. Dan besoknya, Min terlihat sangat tidak sehat dan sangat emosional. Dia menggampar ibu-ibu yang satu angkot dengannya hanya karena si ibu memandangnya. Karena perilaku itu pun dia dihempaskan dari angkot. Setelah itu, dia lanjut minum-minum sendirian, ngomong sendirian, dan nangis sendiri. Rekaman Min selama ini diperlihatkan kepada Nim. Besoknya, Nim ke rumah Noi dengan alasan mencari gelangnya yang hilang. Noi membantu mencari ke atas, dan ini menjadikan kesempatan Nim menanyakan apakah dia pernah mendengar suara-suara aneh belakangan ini. Belum juga dijawab, si mama sudah turun sambil ngomel. Karena dia memang tidak pernah setuju Min menjadi dukun dan sebisa mungkin menjauhkannya dari hal-hal berbau mistis. Nim pun langsung permisi pulang. Min sendiri tidak ingin menjadi dukun, tapi semakin hari dia mengeluh sakit kepala, perut, punggung terasa sakit dan nyeri. Di sana-sini dokter sendiri tidak mengerti penyakit apa yang diderita Min. Min bercerita, setiap malam dia bermimpi tentang seorang pria yang ditempel mantra aneh, memegang parang, dua kaki terjuntai, lidah tebal menjilati parang, dan tanah yang penuh darah, dengan kepala orang yang terpenggal. Kepala itu seakan ingin berkomunikasi dengan Min, tapi kalimat itu tidak terdengar. Waktu kerja, Min kembali terlihat tidak sehat dan segera berlari ke toilet. Dia merasa sangat kesakitan. Setelah merasa baikan, dia dipanggil atasannya. Kameramen dilarang masuk dan dia hanya merekam dari celah. Min mengamuk lagi di dalam dan berjalan keluar lalu pergi. Dia pergi ke gereja untuk bersiap-siap untuk acara. Lagi-lagi, Min bertingkah aneh dengan menggosok businya sampai berdarah. Waktu tampil pun dia main kasar dengan melempari penonton. Besoknya, dia berangkat ke kantor dan atasannya memanggil security untuk mengusirnya. Karena sebenarnya dia sudah dipecat. Atasannya mengatakan Min ketahuan melakukan hal mesum di kantor bersama seorang lelaki dari rekaman CCTV. Keadaan Min semakin menyedihkan, sedangkan ibunya terus berdoa untuknya. Nim sendiri merasa ada yang tidak beres. Malamnya, sewaktu Noi pulang dari gereja, dia kaget menemukan Min yang tergeletak tak sadarkan diri di kamar mandi dengan darah di pahanya. Min pun segera dilarikan ke rumah sakit. Nim datang dan Noi memintanya untuk melakukan ritual untuk putrinya. Nim berkata, saat ini yang merasuki tubuh Min itu bukan Dewa Bayan, dan berjalan pergi bersama Mani. Mereka pergi ke rumah Noi dan masuk ke kamar Min. Di sana, Nim baru tahu bahwa Mike, kakaknya Min, itu mengakhiri hidup jadi bukan karena kecelakaan, seperti kata-kata orang. Besoknya, Nim pergi ke hutan dan tampak melihat sebatang pohon yang masih menyisakan kain bekas mengakhiri hidup Mike dulu, dan berdoa di bawah pohon tersebut. Min sendiri sudah keluar rumah sakit. Noi berkata apapun caranya, dia akan terus berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Angin bertiup kencang di mana Nim membacakan doa dan meminta Mike untuk tidak mengganggu Min. Di tempat lain, Min dibawa ibunya ke dukun lain, dan Mani langsung mengirim pesan kepada Nim. Sewaktu Min sedang dibikinkan ritual, Nim datang dan menghentikan semua itu.
Sekarang Nim dan Noi malah bertengkar, dan tiba-tiba Min menyerang ibunya sendiri. Semua orang tercengang melihatnya, termasuk dukun abal-abal ini yang ketakutan. Min berlari keluar dan Nim kehilangan jejaknya. Malamnya, semua warga membantu pencarian Min, tapi nggak ketemu juga. Dalam hal ini, Nim berpendapat Min dapat ditemukan hanya dengan ritual, tapi Noi harus menerima Dewa Bayan terlebih dahulu dan meminta maaf kepadanya. Malamnya, mereka mengumpulkan barang-barang Min yang berhubungan dengan jejak hantu. Segala macam barang rongsok disembunyikan di kamarnya, sampai pembalut bekas. Setelah itu, mereka melakukan ritual di mana Mike mengakhiri hidup. Seorang supir katanya pernah melihat Min, tapi Min tidak menjawab setelah ditanya mau kemana. Anehnya lagi, dalam rekaman video di mobil sopir, Min terlihat berjalan di depannya. Di saat ia memutar arah mobilnya, entah itu video beneran atau tidak, tapi kenyataannya polisi yang mendatangi TKP tidak menemukan Min di sana. Nim sendiri masih melakukan ritual yang entah sampai kapan. 1 bulan berlalu dan Min belum juga ditemukan. Nim yang melakukan ritual setiap hari sepertinya mendapatkan pertanda di mana telur yang dipecahkan hari itu berwarna hitam pekat. Dia merasa tertipu di mana sekarang baru menyadari bahwa semua yang terjadi tidak ada hubungannya dengan Mike. Nim tampak berjalan ke sebuah tempat yang terbengkalai dan akhirnya menemukan Min di sana. Min segera dibawa ke rumah sakit dan Nim berkata dia harus melakukan ritual lanjutan di gunung. Sesampainya dia di sana, Nim berteriak histeris melihat patung Dewa Bayannya yang rusak. Min sendiri tampak menyeramkan seperti orang gila. Dia sudah pasti kerasukan dan besoknya Nim menanyakan siapa dia. Dan Min hanya tertawa sambil melihat Nim. Seperti layaknya makhluk kotor yang suka berbohong, dia menjawab aku adalah Dewa Bayan. Dan tentu saja Nim tidak percaya. Dia lalu berkata tentang siapa aku dan menggila dengan merobek bajunya sendiri. Min bahkan mengarahkan tangan Mani untuk melecehkannya. Nim mengikat kepalanya dengan benang suci dan mencelupkan jarinya ke dalam segelas air. Jari itu mengeluarkan cairan hitam. Hantu yang merasuki Min mulai mengadu domba. Dia berkata, Noi telah menjebak Nim menjadi dukun untuk menggantikannya. Nim sendiri tidak terpengaruh dan terus melafalkan mantra. Gelas pecah dan Min pun memuntahkan cairan hitam. Tapi makhluk itu masih bersarang di badan Min. Akhirnya dia diikat dan semuanya disuruh keluar oleh Nim, termasuk si kameramen. Setelah itu, Min dibawa ke dukun lain untuk mencari bantuan. Menurut dukun, Min dirasuki banyak sekali arwah jahat sampai tak terhitung jumlahnya. Sebelumnya, dukun dan Nim sudah mengunjungi tempat di mana Min ditemukan dulu, yang katanya dari sanalah berbagai macam arwah berasal. Noi meminta dukun tersebut segera membacakan kitab suci untuk mengusir para arwah. Dan dukun berkata, bisa, tapi tubuh Min akan hancur. Dukun yang mengenal keluarga suaminya dulu menceritakan kisah nenek moyang Willow yang pernah membantai ratusan orang. Setelah itu, ada seorang pria sekarat yang mengutuk keluarga mereka sampai ke keturunannya. Diperparah lagi dengan Willow yang menikahi seorang wanita yang menolak Dewa Bayan, yang tak lain adalah Noi. Semua sudah ditakdirkan, seseorang harus menjadi tumbal untuk menebus dosa itu. Dan Min lah yang terpilih. Noi dan dukun tampaknya menyiapkan ritual dan membaca mantra. Min sendiri terlihat super kurus karena tidak mau makan dan hanya bengang-bengong. Tiap hari keadaan rumah akan selalu berantakan karena ulah Min tiap malam. Kameramen berinisiatif memasang lebih banyak lagi CCTV di rumah Min. Dari rekaman itu tampak Min mengacak-ngacak barang dan langsung kabur masuk di saat mendengar suara ibunya. Setelah itu dia kembali beraksi lagi, merangkak sana-sini seperti layaknya binatang, bahkan buang air kecil di meja. Dia merusak kamera CCTV, mengacak-ngacak kulkas, dan merangkak. Suatu malam, tampak dia mengendus-ngendus ibunya yang sedang tidur. Rekaman itu diperlihatkan kepada Noi dan Mani.
Semengerikan apapun itu, Noi tetap memilih untuk tetap tinggal dengan putrinya dan yakin Min bisa disembuhkan oleh Noi. Malamnya, Min menyelinap masuk ke kamar Mani dan mengganggu istrinya. Bayi mereka menangis dan istrinya terbangun, mengeluhkan sakit di perutnya. Sedangkan si Min sudah bersembunyi di samping lemari sambil nyengir. Besoknya, pamannya mengunci Min di kamarnya agar tidak bisa lagi keluyuran, mengganggu orang. Malamnya Mani panik karena menemukan kepala anjing peliharaan mereka itu di panci. Jika dilihat dari rekaman CCTV, pelakunya sudah pasti adalah Min. Setelah merebus peliharaan, dia memakan dagingnya, dan setelah itu masuk lagi ke kamar pamannya, lalu menggendong bayi mereka. Melihat itu, Mani pun panik dan segera berlari kembali ke rumah, dan benar saja, bayinya sudah raib. Pencarian pun dimulai. Singkat cerita, Mani menemukan anaknya di semak-semak, dan beruntungnya masih selamat. Tak jauh dari sana, Mani melihat Min yang sedang menangis, dan tiba-tiba Min berubah ganas dan langsung menyerangnya. Besoknya, Noi pergi ke rumah Nim, tapi pintu dalam keadaan terkunci dan tidak ada respon dari dalam. Noi dibantu tetangga untuk membuka paksa pintu depan. Di dalam keadaan sangat berantakan, dan Nim ditemukan pingsan. Ternyata bukan pingsan loh, tapi Nim sudah mati. Urusan Min masih terus dilanjutkan, walaupun tanpa Nim. Mereka menyiapkan semua keperluan yang diperlukan. Bahkan seekor kerbau pun dibawa masuk ke dalam gedung yang terbengkalai itu. Noi dibawa dengan kepala yang ditutup kain bertuliskan mantra. Ritual pun segera dimulai. Dukun membacakan mantra diikuti para pengikutnya. Dia menyiram darah kerbau ke altar dan memancing para arwah untuk datang. Angin tiba-tiba berhembus kencang, sedangkan di rumah Min yang dikurung di kamarnya teriak histeris. Noi tampak mengeluarkan darah dan tubuhnya yang memutahkan cairan hitam ke dalam sebuah guci lalu pingsan. Min sendiri sudah bisa bicara dan menyuruh orang untuk membukakan pintu kamar. Salah satu kameramen mengatakan tidak boleh membuka pintu sampai ritual selesai. Min diam untuk beberapa saat dan tiba-tiba terdengar suara bayi. Si tante mulai panik apalagi melihat anaknya tidak berada di box dan ingin membuka pintu itu karena merasa anaknya ada di dalam kamar Min. Kameramen mencegahnya karena semua itu hanya halusinasinya dan berkata anaknya ada di box. Di gedung, guci yang berisikan muntahan tadi diikat dengan tali suci dan dibacakan mantra. Guci itu bergetar sedangkan di rumah situasi tidak kalah menegangkan, di mana si tante berhasil membuka pintu kamar Min. Karena itu, guci tersebut berhenti bergetar dan dukun menyuruh menghentikan bacaan mantra. Dia membawa guci itu dan berdiri diam. Lilin tiba-tiba padam semua. Seseorang lalu menyalakan senter dan terlihat sekarang dukun yang kerasukan arwah dan tertawa sambil terjun bebas. Di rumah, si tante bertanya kepada Min, di mana anaknya? Min membalikan badan dan menirukan suara anaknya dan langsung menikam tantenya dengan pecahan kaca. Kameramen yang lainnya datang ke tempat ritual dan menanyakan apa yang sedang terjadi pada seseorang. Karena tempat itu tampak gelap, pria itu tidak menjawab dan hanya mengeluarkan cairan dari mulutnya. Lalu seperti kerasukan dan langsung menyerang kameramen. Satunya lagi langsung kabur setelah menyaksikan adegan mengerikan itu. Di rumah, kameramen satunya lagi tewas dan tinggal satu lagi yang masih terus merekam. Min terlihat melakukan sesuatu dengan bayi itu, sampai box bayi terlihat dipenuhi bercak darah. Kameramen yang bersembunyi di telepon akhirnya disamperin Min dan cerita lanjut ke gedung. Noi tiba-tiba tertawa dan berkata sekarang dia merasakan Dewa Bayan bersamanya. Dia memerintahkan ritual untuk terus dilanjutkan dan mengurung arwah jahat di dalam guci walaupun sudah pecah. Soal kameramen yang tadi kabur, dia akhirnya dikejar dan digigit orang-orang yang kerasukan arwah jahat. Walaupun penuh luka, dia masih bertahan dan membawa serta kameranya. Ada yang aneh dengan orang-orang ini yang tadinya dengan posisi yang ingin menyerang menjadi mundur. Ternyata kedatangan sang ratu setan. Di gedung, Noi melanjutkan ritual memasang dupa, tapi dengan posisi terbalik sambil tertawa.
Seorang pengikut dukun kerasukan dan membentur-benturkan kepalanya ke dinding. Yang lainnya menyusul kerasukan sampai kejang-kejang. Mani juga kerasukan dan menyerang kameramen. Setelah itu, dia loncat lewat jendela. Sang ratu setan dan yang lainnya sudah memasuki gedung. Kameramen satunya lagi segera bersembunyi dan terus menyalakan kameranya. Sekarang, Noi berhadapan dengan Min. Dia menyuruh hantu jahat segera keluar dari tubuh putrinya dan membacakan mantra. Hal itu tidak mempan dan Noi dicekik oleh Min. Setelah itu, Min kejang-kejang dan tiba-tiba banyak sekali bercak-bercak kaki yang mendekati Min. Dia semakin menggila dengan menyiramkan bensin ke ibunya. Satu langkah lagi, semua akan berakhir. Tapi, perhatian Min tertuju pada kameramen. Si kameramen dihabisi dulu dan setelahnya Min benar-benar menyalakan api dan Noi pun terbakar. Cerita kembali di saat wawancara dengan Nim. Sebelum kematiannya, sebenarnya Nim sudah tahu ritual yang mereka adakan itu sia-sia. Dia mengakui sebenarnya dia sendiri tidak yakin apakah Dewa Bayan benar-benar merasukinya atau tidak. Tamat. Jadi intinya dewa ataupun hantu itu sama-sama tidak terlihat. Ada atau tidaknya itu semuanya ada di pikiranmu sendiri. Oke, sekian alur cerita film dari Mimin. Apabila kalian suka dengan review film kali ini, silakan kalian like, kalian subscribe, dan kalian komen di bawah apabila ada beberapa film yang ingin kalian tonton. Nanti akan Mimin bikinkan alur ceritanya. Ya, terima kasih telah menonton video kali ini. Thanks for watching and sawadee krap.